Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para mahasiswa yang berbahagia ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang pembakaran bahan bakar ini sekarang di bagian yang kedua. Kita bahas satu contoh lagi ya yang lain. Ini diketahui suatu komposisi bahan bakar ya. Jadi bahan bakar dengan komposisi ini yaitu C-nya 72%, H2-nya 16%, SO2, N2, dan abu seperti ini ya. Nah, untuk membakar bahan bakar ini diberi kelebihan udara 25%. Udara itu mengandung uap air 2%. Jadi ini kelembapannya ya dari berat udara kering. Nah, kita diminta untuk menghitung tiga ini. Satu, kebutuhan udara per kilogram bahan bakar. Yang kedua, komposisi gas asap hasil pembakaran. Dan yang ketiga adalah massa jenis gas asap ketika melewati ya industrial event ya bila diketahui temperaturnya 150 derajat Celcius. Baik, penyelesaiannya ini hampir sama ya dengan contoh yang pertama di video yang pertama ya. Jadi kita misalkan kita memiliki 100 kg bahan bakar tadi, maka kandungannya adalah ini, C-nya 72 kg, H2-nya 16 kg dan seterusnya sesuai komposisinya tadi. Kemudian kita tuliskan reaksinya untuk masing-masing fuel reaktan ini ya. Kita mulai dengan C ditambah O2 menjadi CO2, lalu C itu berat molekulnya 12 gitu ya, lalu O2 itu 32, CO2 itu 44 seperti ini. Nah, kemudian dalam bahan bakar ini C-nya adalah 72 kg sehingga yang dibutuhkan tentu tidak 32 kg O2-nya tetapi dengan perbandingan seharga maka kita dapatkan O2-nya itu 192. Dari mana ini? Dari 72 dibagi 12 dikalikan 32. Nah, ini kalau sudah ketemu ini mau pakai perbandingan seharga dari 44 juga bisa, mau jumlahkan saja 72 dengan 192 ini juga bisa. Ketemunya 264 kg CO2 ini produknya ya, produk dari C. Baik, kita lanjutkan dengan H2 sama ya, tidak saya ulang lagi cara ngitungnya. Kemudian S juga seperti itu. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan ketemunya 324 kg O2 yang diperlukan untuk membakar 100 kg bahan bakar. Nah, di dalam 100 kg bahan bakar tadi itu ada oksigennya yaitu 4 kg sehingga yang diperlukan oksigen dari udara adalah 320 kg ini. Kemudian kelebihan udaranya adalah 25%, maka berarti nanti akan ada kelebihan ya, kelebihan oksigen yang tidak digunakan ya, yang tidak bereaksi yaitu 25% dari 320, berarti 80 kg. Nah, sehingga jumlah oksigen yang diambil dari udara adalah 320 ditambah dengan 80. 320-nya itu betul-betul digunakan, ya nanti ditambah dengan 4 kg dari bahan bakar, sedangkan 80 kg itu nanti menjadi sisa. Tapi harus diyakinkan ya pembakarannya itu sempurna sehingga ditambahkan excess air. Nah, untuk menghitung kebutuhan udara kering ya tinggal ini 400 ini dikalikan dengan 100 per 23. Ya, kita dapatkan ini 1739,13 kg. Nah, uap air di dalam udara itu 2% berat. Berarti kalau kita hitung dari sini ya berarti 34,78 kg. Nah, sehingga kebutuhan udara untuk membakar 100 kg bahan bakar itu adalah ini ya. Ini tadi 1739,13 ditambah 34 menjadi ini.
Nah, sehingga untuk membakar 1 kg bahan bakar itu tinggal angka ini dibagi dengan 100. Ini ya ketemunya 17,7391 kg. Nah, kemudian bagaimana perhitungan gas asapnya? Dari pembakaran 100 kg bahan bakar itu dan kelebihan udara 25%, maka gas asap yang dihasilkan adalah CO2, ini dari produknya tadi ya, dari reaksi. Kemudian H2O itu dari reaksi segini, ya, dari reaksi segini, plus ya, plus ini H2O dari udara. Itu totalnya jadi segini H2O-nya. SO2-nya dari reaksi, O2-nya itu kelebihan tadi ya dari excess air. Nah, N2-nya ini, N2-nya itu di dalam bahan bakar ada segini. Kemudian yang waktu kita ngambil dari udara itu yang oksigennya kan hanya 23%. Yang sisanya itu kan berupa nitrogen ya atau N2. Maka N2 yang dari udara adalah ini, total dari udaranya dikurangi ini oksigennya tadi. Berarti N2-nya ini. Lalu angka-angka ini ini kita rapikan gitu ya. Kita rapikan jadi seperti ini ya, totalnya segitu 1871,19. Kemudian dibuat tabel komposisi gas asap dalam persen berat ini. Jadi beratnya dijumlahkan ini ya. Jadi semua angka yang di sini nanti dibagi dengan 1871,19 lalu dikalikan 100%. Nah, inilah tabel komposisi gas asap ya dalam persen berat. Nah, lalu kita buat tabel berikutnya, yaitu ini adalah nama-nama gas asapnya ya, produknya, masanya ini tadi, kemudian ini berat molekulnya, kemudian ini jadi mol. Ini mol ini, mol untuk masing-masing gas asap, misalnya CO2 itu 6 mol, H2O itu 9,93 mol dan sebagainya. Totalnya adalah 66,453 mol. Nah, kemudian dari sini, ini kita buat tabel lagi. Ini dibagi 66,453, ketemunya 9,03%. Ini yang 9,93 itu dibagi dengan ini, dikalikan 100%, ketemunya 14,94% dan seterusnya. Nah, inilah komposisi gas asap dalam persen volume. Ya, jadi agak sedikit berbeda ya persentase dalam persen berat dan persen volume. Nah, persentase volume ini sama dengan persen mol. Ya, sama dengan persen mol. Nah, sekarang kita menghitung massa jenis gas asap pada temperatur 150 derajat Celcius. Gimana caranya? Kita hitung dulu massa jenis gas asap pada temperatur 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer ya. Dengan pengertian bahwa atau dengan asumsi 1 mol gas itu volumenya adalah 22,4 meter kubik. Maka kita dapatkan tabel ini ya, ini gasnya dalam gas asap, ini massanya, ini dalam mol, kemudian volumenya ini semua dikalikan dengan 22,4 meter kubik, maka akan jadi volume pada kondisi 0 derajat Celcius 1 atmosfer, ya ini satuannya meter kubik untuk masing-masing gas asap hasil pembakaran itu. Nah, kemudian massa jenisnya ya beratnya tadi dibagi dengan volumenya, kita dapatkan ini. Tapi ingat ini dalam kondisi 0 derajat 1 atmosfer. Nah, sekarang kalau diminta kondisinya itu di temperatur 150 derajat Celcius ya. Ya, maka kita harus berpikir bahwa ini kita anggap sebagai suatu gas ideal ya, di mana berlaku suatu persamaan PV, ya, PV kecil ya, sama dengan RT atau PV sama dengan RT, ini ya. PV sama dengan RT
Nah, kemudian kalau V ini V itu bisa kita ganti dengan separuh, sehingga ini bisa kita ganti menjadi P per rho sama dengan RT ya, sama dengan RT. Nah, kemudian kalau T-nya itu kita pindah ke kiri, maka akan jadi P per rho T ya, rho T sama dengan R. Nah, R itu konstanta ya. R itu adalah konstanta gas, maka P per rho T itu adalah konstan ya, sehingga kita menggunakan persamaan itu ya. Sehingga kita gunakan persamaan itu sehingga kita dapatkan harga rho-nya ya pada temperatur 150 derajat Celcius atau 423 Kelvin ya. Ingat dalam kita menggunakan persamaan gas ideal itu kita harus menggunakan temperatur absolut ya. Oke, nah itu contoh ya penggunaan XSR dan bagaimana kita menghitung persentase gas asap ya, baik dalam persen berat maupun dalam persen mol atau persen volume. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.